Maura masih tersentak kaget saat melihat orang yang ternyata menariknya adalah Dylan. Bahkan Dylan sudah menatapnya dengan begitu geram sambil mengatakan hal yang tidak masuk akal. Maura pun sampai harus menoleh sejenak ke sekelilingnya memastikan bahwa di sekitar mereka tidak ada yang melihat. "Apa maksudmu, Dylan? Berhenti mencari perhatian, jangan menggoda adikmu. Memangnya siapa yang menggoda adikmu?" "Sial, Maura, tidak usah berpura-pura lugu. Aku melihat semuanya bagaimana kau duduk berdua dengan Colin dan tertawa bersamanya." "Apa, kau melihatnya?" "Tentu saja, jangan berusaha menyembunyikan apapun." "Dariku? Tapi siapa yang berusaha menyembunyikannya? Aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun." Colin tiba-tiba datang dan dia membantuku belajar. "Apa yang salah?" "Tidak salah kalau kau tidak menggodanya, Maura. Aku tidak menggodanya." "Aku tidak percaya. Dengar ya, Colin itu memang sangat ramah tapi jangan memanfaatkan itu untuk mendekatinya lebih. Ingat itu, Maura. Yang pertama karena Colin adalah adikku dan aku tidak mau adikku didekati olehmu. Dan yang kedua, ingatlah kalau kau itu sudah menjadi istri orang, jadi jangan genit dan tebar pesona lagi, Maura," kecam Dylan. Maura yang tidak terima pun membuka mulutnya dan bermaksud menjawab. Namun belum sempat Maura menjawabnya, Dylan sudah melangkah pergi begitu saja meninggalkan Maura sampai Maura pun menganga melihatnya. "Sial, apa-apaan? Dia menuduhku menggoda Colin, dasar sinting," omel Maura. Maura pun tetap menggerutu sambil melangkah kembali ke ruang kerjanya. Dylan sendiri juga kembali ke ruang kerjanya sambil uring-uringan. "Kau lihat sendiri kan, Jody, dia sama sekali bukan wanita baik seperti yang terlihat di awal. Memang dia terlihat polos tapi nyatanya dia menikah denganku karena uang dan sekarang setelah melihat adikku yang tampan, dia mencoba mendekati adikku. Dasar wanita murahan." Kurasa tidak begitu. Bos Colin memang ramah. Kurasa itu benar kalau mereka hanya belajar bersama," bela Jody. "Belajar bersama? Kau pikir ini masih zaman kuliah yang harus belajar bersama?" "Hah, itu hanya modusnya, Jody, modus untuk mendekati Colin." Tapi bos." "Tapi apa, Jody, terus saja membelanya kalau kau sudah bosan bekerja denganku," ancam Dylan kesal. Jody yang tadinya masih mau membela Maura pun langsung menutup mulutnya dan tidak jadi berkata apa-apa. Dylan pun terus uring-uringan sepanjang hari itu karena Colin juga tidak kunjung datang ke ruang kerjanya, yang itu berarti Colin masih bersama Maura. Entah apa maunya anak itu, datang ke sini bukannya melihat kakaknya malah melihat yang lain-lain, gerutu Dylan sambil membentur-benturkan bolpennya dengan kesal ke meja. Dylan kembali berkutat dengan laptopnya namun ia begitu sulit konsentrasi. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kantornya dan Colin masuk ke sana. "Bolehkah aku masuk, Kak?" tanya Colin yang sebenarnya sudah masuk. Dylan terdiam sejenak melihat Colin dan tanpa ia sadari, ia bernapas lega karena itu berarti Colin sudah tidak bersama Maura. Hanya saja rasa kesal karena melihat Colin bersama Maura tadi membuat Dylan pun bersikap ketus pada adiknya itu. "Bukankah kau memang sudah masuk, Colin? Mengapa kau baru ke sini sekarang?" "Hah, kau sudah tiba dari tadi kan? Memangnya di kantor Mama tidak ada pekerjaan sampai kau bisa seharian di sini?" Mendadak Dylan mengomel sampai membuat Colin mengernyit mendengarnya. "Haha, kau kenapa, Kak? Seperti Kak Milea kalau sedang PMS saja, haha." "CK, aku hanya sedang kesal, Colin." "Kesal kenapa, Kak? Apa kau kesal karena tadi aku tidak langsung ke sini?" "Hah, sejak tadi aku bersama Maura, Kak, dan dia wanita yang sangat menyenangkan, Kak." Colin tertawa sumringah sambil duduk santai di depan Dylan. Dylan sampai memicingkan mata tidak suka mendengarnya. Namun tentu saja Dylan harus menjaga ekspresinya di depan Colin agar tidak dianggap cemburu. Menyenangkan, kau hanya belum mengenal aslinya saja, Colin, lagi pula dia tidak sebaik yang terlihat, Colin." "Hei, mengapa kau bicara begitu tentang istrimu, Kak? Aku malah langsung menyukainya sejak pertama kali dikenalkan dan makin mengenalnya, aku makin menyukainya." Dylan menghembuskan napas panjangnya dan Dylan tidak menyukai pembahasan ini. Baiklah terserah.
Tapi karena kau sibuk di luar negeri kemarin, pekerjaanmu di kantor Mama pasti menumpuk kan? Karena itu segera kembalilah ke sana karena aku juga sedang sibuk. Ah, benar, pekerjaanku banyak di sana, tapi apa kau tidak bisa menemaniku sebentar saja, Kak? Aku sibuk, Colin. Bagaimana kalau aku meminjam Maura saja untuk kubawa pergi sebentar? Dylan membelalak mendengarnya. Entah bagaimana cara Maura menggoda Colin sampai belum apa-apa, Colin sudah mau membawa Maura. Maura juga sibuk, Colin, dia akan rapat denganku jadi kembalilah ke kantormu dulu hari ini, ayo cepat pergi. Dylan pun bangkit dari kursinya dan mengajak Colin untuk segera menghilang dari sana. Sementara itu, Maura sendiri menjenguk ibunya di rumah sakit saat jam makan siang hari itu. Ellie sudah sadar dan membuka matanya namun ventilator yang dipasang membuat Ellie tidak bisa bicara, tapi kesadaran Ellie sangat bagus. Maura sendiri tersenyum menatap ibunya walaupun Maura merasa miris karena tidak bisa memberitahu ibunya bahwa Maura sudah menikah saat ini. Bagaimana keadaanmu, Ibu? Kau terlihat lebih baik hari ini. Maaf kemarin aku tidak ke sini karena aku punya banyak sekali kesibukan sampai malam hari. Dusta Maura yang sebenarnya tidak datang karena ia menikah. Ellie sendiri hanya mengangguk sambil mengedipkan matanya. Maura kembali tersenyum menatap ibunya yang sekarang tatapan matanya sudah lebih hidup itu dan semua ini berkat Paris. Sungguh Maura sudah berpikir ia akan kehilangan Ellie dan malam itu begitu menegangkan. Tapi semua ketegangan itu sudah berlalu. Lihatlah kakimu, Ibu, biar aku mengolesi kakimu dengan body lotion ya. Ini kering sekali, seru Maura yang begitu lembut memoleskan body lotion dan memijat lembut kaki Ellie. Apa ini enak, atau terlalu keras? Apa begini lebih enak? Maura terus mengubah posisinya memijat sampai Maura menemukan posisi yang pas dan Ellie pun nampak menikmatinya. Ellie terus menatap anaknya itu dengan begitu banyak hal yang ingin ia katakan namun ia tidak bisa. Cukup lama Maura berada di kamar ibunya dan Maura pun menceritakan beberapa cerita lucu untuk menghibur ibunya sebelum ia berpamitan pulang karena jam makan siang akan segera berakhir. Maura pun sempat mencari dokter sebelum pulang untuk menanyakan kondisi Ellie. Kondisinya stabil dan ini perkembangan yang baik. Walaupun kondisinya tetap masih belum cukup baik untuk melakukan operasi transplantasi ginjal, namun saat ini stabil dulu sudah bagus. Kami masih harus melanjutkan pengobatan dan perawatan sampai kondisinya benar-benar tepat untuk melakukan operasi itu. Semua sudah diatur, Maura, dan keputusan untuk melakukan transplantasi ginjal adalah keputusan yang terbaik. Maura pun tersenyum dan baru kali ini napas Maura bisa begitu lega memikirkan ibunya. Maura kembali ke kantor dengan perasaan yang lebih baik, bahkan Maura sudah bisa tertawa saat bercerita pada Kimi tentang kondisi Ellie. Wah, aku ikut senang mendengarnya. Maura, aku berharap kondisi Tante Ellie bisa segera baik agar dia juga bisa segera dioperasi. Aku juga berharap begitu, Kimi. Dan untukmu, karena semua sudah terjadi, aku juga berharap kau dan Pak Dylan bisa segera saling mencintai dan bahagia bersama. Tawa Maura pun sedikit menghilang mendengarnya. Kalau soal itu, semua masih blur untukku, Kimi, jadi aku tidak bisa berkomentar. Apa yang aku inginkan dalam pernikahan ini saja aku masih tidak tahu. Mama Paris memintaku membuat Dylan mencintaiku dan melupakan Skila. Tapi bahkan aku saja tidak mencintainya lalu bagaimana caranya membuat dia mencintaiku? Seandainya tiba-tiba dia mencintaiku pun, aku harus bagaimana kalau aku tidak bisa mencintainya juga? Kau bisa memahami perasaanku kan? Kimi, aku galau sekali, imbu Maura. Maura dan Kimi pun masih terlibat pembicaraan di sana saat tiba-tiba Jody muncul dan memanggil Maura. Bos Dylan memanggilmu, Maura. Mau apa lagi dia? Aku tidak tahu, kau kesana saja sendiri. Jantung Maura pun selalu berdebar kencang setiap Dylan memanggilnya karena pasti akan ada pertengkaran ataupun masalah baru setiap ia bertemu dengan Dylan. Maura pun menghembuskan napas panjangnya sebelum akhirnya ia melangkah ke ruang kerja Dylan dan masuk ke sana.
Dilan sendiri masih menatap Maura dengan kesal karena entah mengapa Dilan tidak bisa berhenti baper karena pemandangan siang tadi. "Kau memanggilku?" seru Maura yang masih berdiri di dekat pintu. "Ya, kemarilah dan duduk di depanku." Dilan mengedikkan kepala ke arah kursi di depan mejanya dan Maura pun melangkah lalu duduk di sana. "Ada apa? Aku sudah memutuskan untuk membuat sesuatu antara kita agar kau tidak bersikap seenaknya, Maura." Maura mengernyit mendengarnya. "Membuat sesuatu antara kita, apa maksudnya, dan kapan aku bersikap seenaknya?" Dilan pun segera menyodorkan sebuah berkas ke arah Maura. "Baca itu dulu baru bertanya, Maura." Maura makin mengernyit namun ia segera membaca judul di berkas itu dan Maura pun langsung membelalak lebar. "Perjanjian pernikahan, apa maksudnya, Dilan?" "Baca saja dulu, Maura," budayakan membaca dulu baru berkomentar atau bertanya, desis Dilan. Maura mengerjapkan matanya dan mulai membaca berkas itu. Isinya adalah perjanjian pernikahan dengan poin-poin yang harus disepakati antara Dilan dan Maura selama pernikahan. Kewajiban suami adalah menafkahi istri dan kewajiban istri adalah mematuhi suami. Istri tidak boleh berdekatan dengan pria lain atau menggoda pria lain selama masa pernikahan. Istri tidak boleh berselingkuh dalam bentuk apapun, istri tidak boleh menjelekkan suami, istri tidak boleh mencampuri urusan suami, istri tidak boleh tidak sopan pada suami, istri harus menjaga nama baik suami, istri harus. Maura berhenti sejenak untuk mengambil napas panjangnya namun ia segera menatap Dilan dengan rasa kesal yang luar biasa. "Perjanjian pernikahan apa ini? Mengapa isinya semua adalah aturan untuk istri, mana aturan untuk suami? Hah, istri tidak boleh berselingkuh dalam bentuk apapun. Sedangkan kau sebagai suami bagaimana? Bahkan kau memajang foto kekasihmu begitu besar di kamar sampai tikus saja pasti takut saat mau masuk ke kamar itu." Dilan yang mendengarnya langsung mengepalkan tangannya. "Sial, berani sekali kau bilang foto Skila dipajang untuk menakuti tikus, hah? Lalu untuk apa lagi, kau tidak buta kan? Foto dengan figura kecil atau foto di ponsel saja sudah cukup, untuk apa harus foto sebesar itu? Pokoknya aku tidak setuju dengan isi perjanjian ini menguntungkanmu tapi merugikan aku." Brak! Dilan menggebrak ringan meja kerjanya sampai Maura pun tersentak kaget. "Memangnya aku minta persetujuanmu? Hah, di sini kita sudah resmi menikah jadi perjanjian itu ada hanya untuk dipatuhi. Kau hanya boleh bertanya tentang poin mana yang tidak kau mengerti, kau bahkan boleh berkomentar, tapi kau tidak boleh menolak, jadi cepat tanda tangan." "Aku tidak mau, semuanya terlalu berat, kau pikir saja sendiri, istri harus menjaga nama baik suami, lalu bagaimana kalau suatu hari ada yang melihatmu bersama Skila? Apa aku harus mengatakan aku rela dipoligami, atau aku harus berakting kalau kau dan Skila hanya teman? Aku harus membawakan peran istri-istri tabah seperti dalam drama, yang benar saja, Dilan, aku tidak mau." Dilan makin meradang mendengarnya. "Kau benar-benar menyusahkan, Maura, intinya itu adalah poin dariku yang harus kau patuhi, dan kalau kau melanggar salah satunya, aku akan menghukummu, Maura." Maura masih menganga tidak percaya namun Maura pun lanjut membacanya sampai akhir. "Apalagi ini, pernikahan disepakati selama 1 tahun saja, mengapa hanya 1 tahun, kita menikah sungguhan kemarin," protes Maura lagi. "Kita memang menikah sungguhan tapi setelah 1 tahun kita akan bercerai." "Tidak mau," seru Maura tegas. Paris pasti tidak akan menikahkan Dilan hanya untuk bercerai dan cara Maura untuk membalas kebaikan dan kepercayaan Paris adalah dengan mempertahankan pernikahan ini walau masa depan masih blur bagi Maura. Dilan sendiri kesal lagi mendengar penolakan Maura. "Apanya yang tidak mau? Aku sudah bilang kau tidak bisa menolak kan? Kita akan bercerai setelah 1 tahun, bahkan kalau saat itu kau bilang aku selingkuh pun tidak masalah, yang penting kita bercerai." "Aku tidak mau bercerai, tidak ada wanita yang menikah untuk bercerai." "Tentu saja ada, Maura, kalau 2 orang menikah tanpa cinta, pasti ujung-ujungnya bercerai juga. Aku hanya membuatnya lebih baik karena saat kita bercerai, aku akan memberikan banyak uang untukmu dan tunjangan,
bahkan aku bisa memberikan aset untukmu jadi kau bisa melanjutkan hidup dengan keluargamu, lalu aku juga akan kembali ke hidup bebasku. Itu win-win solution kan? Win bagimu tapi tidak bagiku. Lagi pula hubungan tanpa cinta itu bisa saja terjadi. Kau tidak pernah mendengar peribahasa rasa suka itu timbul karena terbiasa. Hah, lalu bagaimana kalau dalam 1 tahun itu mendadak kau jatuh cinta padaku? Hah? Seketika Dylan langsung tertawa kesal mendengarnya. Berhenti omong kosong, Kayla, kau pikir aku bisa jatuh cinta padamu saat aku sudah punya kekasih seperti Skyla? Apa kau terlalu halus sampai merasa kau lebih cantik darinya? Ya, baiklah. Kau mungkin lebih cantik darinya kalau dilihat dari planet Mars dengan sedotan yang buntu. Haha, kau tidak ada apa-apanya, Maura, imbu Dylan mencemooh. Maura sampai menahan napas kesalnya sambil membelai singkat dadanya. Sabar ya, Maura, bersabarlah. Baiklah, Dylan teruslah menghinaku. Tapi awas saja kalau keadaan berbalik dan mendadak kau benar-benar jatuh bangun mengejarku. Lagi-lagi Dylan tertawa mencemooh. Kau benar-benar halu dan sangat percaya diri ya. Tapi aku akan menegaskan sekali lagi kalau itu tidak mungkin. Kau dengar itu, Maura, tidak mungkin, tegas Dylan tanpa perasaan. Maura sendiri begitu kesal mendengarnya namun ia tidak mau mengambil langkah yang salah. Maura pun beranjak bangkit dari kursinya dan langsung berpamitan pada Dylan. Terserah padamu, Dylan, terserah. Tapi yang pasti kita tidak akan membuat perjanjian apapun karena aku tidak menyetujui apapun dan aku juga tidak akan menandatangani apapun. Permisi.